Penonton melempari botol ke petugas saat petugas menghentikan konser musiko Arcoret Fest 2022 dan membubarkan penonton yang memadati gedung Celebes Convention Center Kota Makassar pada Sabtu malam. Penonton kesal karena konser dihentikan saat penampilan band dari ibu kota. Konser musik ini sebenarnya telah mengantongi izin dari Satgas COVID-19 Provinsi Sulawesi Selatan dan diawasi polisi serta Satpol PP Kota Makassar. Tapi jumlah penonton terus bertambah hingga mencapai sekitar 3.000 orang dan melebihi kesepakatan. Listrik pun dipadamkan, tetapi penonton protes dengan melempari botol ke arah petugas. Pembubaran dilakukan karena sudah melanggar prokes, tidak ada lagi jarak antar penonton. Pada saat pelaksanaannya melebihi kapasitas untuk penontonnya, sehingga melanggar prokes. Dan saat ini kami himbau, kemudian kami melakukan untuk pembubaran terhadap aksi konser tersebut. Panitia konser musik diperiksa tim penyidik di Makom Polrestabes Makassar. Dari hasil pemeriksaan sementara, pihak panitia melanggar aturan jumlah penonton yang telah ditetapkan Satgas COVID-19, sehingga melebihi kapasitas dan menimbulkan kerawanan penyebaran Omikron. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Dua rumah terbakar, seorang wanita lanjut usia penghuni rumah tewas saat tertidur di kamar. Polisi temukan agen minyak goreng di Sukabumi, Jawa Barat yang melakukan penimbunan. Pemirsa, waspada dan hati-hatilah bagi ibu hamil di tengah pandemi COVID-19. Halo, selamat siang pemirsa. Saya Pram Senjaya dan rekan saya Loviana Dian kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam Ayu Siang hari ini. Selain 3 informasi tadi, pemirsa, redaksi kami juga telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya. Dan informasi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Loviana Dian. Halo Lovi, ada informasi apa saja di Ayu Siang kali ini? Baik, terima kasih Pram dan juga pemirsa. Hari ini kami awali informasi dari kota Sorong, Papua Barat. Seorang wanita ditemukan tewas di atap rumah akibat tersetrum. Pihak keluarga melakukan aksi blokade jalan. Massa pun protes hingga dibubarkan aparat. Aparat kepolisian dari Polresta Sorong Kota, pasukan Brimob-Yon Polda Papua Barat bubarkan puluhan massa yang melakukan aksi blokade jalan di sekitar Jalan Jenderal Sudirman atau Jalan Baru Kota Sorong, Sabtu malam. Aparat berupaya melakukan upaya persuasif meminta warga membubarkan diri. Namun massa tetap memblokade jalan raya. Massa bertindak brutal dengan melempari aparat dengan batu dan kayu. Mereka juga menembak aparat dengan mercon. Polisi yang bersiaga langsung membalas dengan tembakan gas air mata dan tembakan peringatan. Massa juga sempat melakukan pembakaran rumah di Kompleks Marco Polo Jalan Baru. Bahkan membakar ban bekas dan bertahan di depan kediaman dan rem dan kas rem 181 Sorong. Polisi langsung bertindak tegas dengan terus memukul mundur massa. Kejadian berawal dari adanya salah seorang warga Jalan Baru di Kompleks Marco Polo yang ditemukan tewas di atap rumah akibat tersetrum. Diduga pihak keluarga tidak menerima akan kematian itu dan melakukan aksi blokade jalan. Itu meninggal di atas atap rumah salah satu tokoh juga. Kemudian pada pukul 6 ya, sekitar pukul 6 pagi tanggal 3. Kemudian kita sudah lakukan upaya kemarin, sudah langsung mendatangi keluarga dari yang meninggal tersebut.
sudah kita lakukan pendekatan, artinya keluarga sudah menerima bahwa meninggalnya juga kita sudah lakukan penyelidikan ya, apa penyebab meninggalnya. Kemudian kita juga sudah pertemukan nih pemilik rumah tempat ditemukannya yang meninggal tadi. Kemudian dari tadi ya sudah dimakamkan. Artinya juga dari keluarga sudah menerima. Situasi di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Sorong akhirnya berhasil dikuasai aparat keamanan pada Minggu dini hari. Pihak kepolisian mengimbau warga untuk tidak terprovokasi atas isu-isu yang tidak bertanggung jawab. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Chandri Endru Suripati, iNews melaporkan. Seorang pemuda nyaris diamuk massa di Singkawang, Kalimantan Barat. Pemuda tersebut diduga sebagai pembobol warung milik seorang warga. Warga di kawasan Masjid Raya, Kota Singkawang, Kalimantan Barat, kemarin malam dikejutkan dengan pengeroyokan seorang pemuda yang diduga adalah maling dari sebuah warung. Dengan kondisi babak belur, beruntung polisi yang ada di lokasi langsung mengamankan pemuda tersebut dari amukan massa menuju mobil kepolisian. Namun warga yang merasa tidak puas berusaha kembali menghajar terduga pelaku. Aku jualan kan di Gulung Teluk. Orang teriak-teriak maling, ya aku kejar lah. Oh, berarti Dapat di Pegasus. Pegasus sih. Oh, Berarti maling ya Ki? maling betul maling. Kayaknya di arah Taman Burung. Dari Taman Soalnya Burung. aku kan lagi jualan. Polisi pun mengimbau warga untuk tidak main hakim sendiri dan menyerahkan kasus ini ke kepolisian. Guna penyelidikan lebih lanjut, terduga pembobol warung tersebut dibawa ke Mapolres Singkawang untuk penyelidikan. Dari Singkawang, Kalimantan Barat, Unyuniar, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 rumah di Helvetia Medan, Sumatera Utara terbakar. Naas seorang wanita lanjut usia penghuni rumah tewas saat tertidur di kamar. Warga di Jalan Sakura 2, Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Helvetia Medan, Sumatera Utara, dengan alat seadanya memadamkan kobaran api membakar 2 rumah permanen. Tak lama, petugas pemadam tiba di lokasi, berjibaku memadamkan api bersama warga sekitar. Api pun baru bisa dipadamkan setelah 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Setelah pendinginan, naas petugas menemukan seorang wanita lanjut usia 70 tahun yang adalah salah satu penghuni rumah tewas terbakar di kamar. Diketahui, sang nenek tengah tertidur lelap ketika kebakaran terjadi. Si putrinya bilang kan Mbak, dia awalnya dari belakang. Terus dia bilang neneknya ada di dalam batu nyiram, kata dia nih Pak ya. Kita pun nggak tahu juga kan. Terus kami keluar udah setengah nih Pak. Terus mengambil air, tiba-tiba udah ke depannya ya mau mengambil air. Ya udahlah, kayak mana lagi mau menyelamatin neneknya, ada kereta di depan sini kan Pak. Nggak mungkin di terasnya. Nggak mungkin nggak masuk. Ya udahlah, bantu siram aja lah Pak. Informasinya gara-gara apa? Katanya ada yang meledak katanya. Ada yang dibilang anak, ada yang bilang cucunya ini katanya dari lemari ada tahap yang meledak. Kepolisian pun langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dengan memeriksa sejumlah saksi yang ada di lokasi kebakaran. Diduga kuat, api berasal dari arus pendek listrik dari satu rumah, kemudian merambat ke rumah sebelahnya. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Kecelakaan lalu lintas melibatkan 2 truk kontainer terjadi di Jalan Solo Semarang atau tepatnya di Mosongo, Boyolali, Jawa Tengah. Evakuasi memakan waktu lebih dari 1 jam karena truk terguling dan melintang di tengah jalan. Depan sirkuit Mas. Boyolali, Indriati. Detik-detik pasca kecelakaan yang melibatkan 2 truk kontainer di Jalan Solo Semarang atau tepatnya di depan Koramil Bonjosongo, Boyolali, Jawa Tengah terekam kamera warga. Sebuah truk kontainer yang ditabrak terguling melintang di tengah jalan, sedangkan kontainer yang menabrak ringsek di bagian depan. Peristiwa terjadi sekitar pukul 5 pagi saat kondisi hujan deras. Sebuah truk kontainer bermuatan permen melaju dari Solo ke Semarang. Truk tersebut hendak memotong jalan karena akan masuk ke gerbang tol. Tiba-tiba, ada truk lain dari arah yang sama dan langsung menabrak truk tersebut. Di situ udah kosong, saya baru putar. Kita nyampe sana, saya atret, udah atret. Saya mau bawa ke sini, tiba-tiba ada benturan dok. Tiba-tiba ini mobil tuh, apaan kata saya. Kayak mimpi aja, saya enggak. Tahu langsung gubrak gitu Pak ya? Iya, langsung gubrak aja. Kaget Pak ya? Ya kaget lah. Yang akan memutar balik
dari arah Solo mau arah Semarang memutar balik di depan Koramil Mojosongo. Kemudian karena ketidakhati-hatiannya tidak melihat jalur utama ada kontainer yang melaju cukup kencang kemungkinan. Meski tidak memakan korban jiwa, namun proses evakuasi truk berjalan lebih dari 1 jam. Sebab truk bermuatan 9 ton. Dan imbas kecelakaan ini, kemacetan pun terjadi dan dilakukan pengalihan arus lalu lintas. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Seorang remaja di Palangkaraya, Kalimantan Tengah tewas setelah terjatuh dari motor yang dikendarainya. Naas usai terjatuh, korban tertabrak truk dari arah belakang. Sejumlah relawan serta petugas mengevakuasi pengendara motor berusia 15 tahun yang tewas setelah terjatuh dari motornya di Jalan RTA Milono, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Korban tertabrak truk yang melaju dari arah belakang. Setelah korban terjatuh, korban tewas dengan luka di kepala. Diduga korban terjatuh akibat jalan licin usai diguyur hujan. Jatuh duluan, jadi mungkin terpelanting ke sini. Nah, seperti itu. Posisi motornya yang ada pohon itu, ada daun. Posisinya truk sudah di depan atau masih di belakang dia? Sudah di depan truknya. Berarti dia masuk ke kolong? Kurang tahu kalau masuk ke kolong karena saya nyetir, saya di dalam mobil. Pertama jatuh sendiri dia. Nah, begitu jatuh, kita kurang tahu apakah ada benturan dari mobil atau tidak. Kira-kira korban terpelantar berapa jauh, Pak? Motor di sini, kurang lebih 5 meter. Kasus kecelakaan ini ditangani petugas Laka Lantas Polresta Palangkaraya dengan mengamankan motor korban dan mobil truk box. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Seorang polisi gagalkan penjamretan dengan cara menabrakkan motornya ke pelaku. Sang polisi pun terluka karena jatuh bersama penjamret. Penjamretan sebuah ponsel digagalkan seorang polisi yang tengah melintas di Jalan Tenayan Raya, Pekanbaru Riau. Bribka Octavianus Yusbar, anggota Polsek Tenayan Raya, menabrakkan motornya ke penjamret yang berusaha kabur setelah merebut ponsel milik warga. Bribka Octavianus lantas mengunci penjamret yang terjatuh agar tidak bisa kabur. Lalu dibantu warga mengikat penjamret yang berjumlah 2 orang ini. Selamat pagi, Komandan. Mohon izin, mohon bantuan, Komandan. Saya mengamankan tersangka jamret, Komandan, di Simpang Arkom. Sepakat. Mohon bantuan, Komandan. Sini aja masukin. Dia mau lari, saya kejar, saya sepak pakai Honda. Saya pun jatuh, Komandan. Mohon izin. Kedua penjamret dibawa ke Polsek Tenayan Raya untuk jalani proses hukum. Dalam penyelidikan awal terungkap, kedua penjamret merupakan residivis dan pernah beraksi di wilayah lain. Nama Octavianus sedang melaksanakan patroli, mendengar ada teriakan maling seperti itu, kemudian melihat sepeda motor yang sangat kencang sekali, kemudian tanpa memikir panjang langsung menabrakkan sepeda motornya ke sepeda motor yang akan melarikan diri tersebut. Sementara, akibat menabrakan motornya ke penjamret, Bribka Octavianus terkilir dan terluka di kaki. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Yusuf, iNews melaporkan. Satres Narkoba Polres Labuan Batu menggerebek kampung narkoba yang diduga kerap dijadikan transaksi narkoba. Dari lokasi petugas mengamankan 7 orang berpesta sabu. Polres Labuan Batu, BNNK Labura dan Satpol PP Pemkat Labuan Batu yang dipimpin Kabaks Op Polres Labuan Batu melakukan penggerebekan di 2 lokasi yang diduga sebagai sarang narkoba. Tepatnya di Jalan Padang Bulan dan Jalan Perintis Rantau Prapat Labuan Batu, Sumatera Utara. Petugas mengamankan 7 orang yang hasil tes urinnya positif mengandung zat metafetamin. Berbagai barang bukti juga turut disita, di antaranya sabu, ratusan bungkus plastik klip kosong, timbangan elektrik, alat isap sabu, dan sepeda motor. Penggerebekan merupakan bentuk komitmen pihaknya dalam upaya pemberantasan peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Labuan Batu. Ya, Kecamatan Rantau Utara sampai dengan ke Jalan Perintis,
Kecamatan Rantau Selatan. Dari kedua objek itu berhasil kita amankan 7 terduga penyalahguna narkotika, di mana kita menyebutkan mereka itu dasar kita adalah karena dari hasil cek urin yang kita temukan mereka urinnya positif mengandung zat metapetaminah atau golongan. Untuk ketujuh orang yang diamankan dilimpahkan ke BNN Kalabura untuk dilakukan rehabilitasi. Kedepannya, Polres Labuan Batu akan mendirikan kampung tangguh anti narkoba untuk mengajak peran aktif masyarakat dengan memberikan informasi terkait peredaran narkoba. Dari Labuan Batu, Sumatera Utara, Ikang Amanda, iNews melaporkan. Seorang ibu warga Matraman, Jakarta Timur yang terceblos di dalam WC kamar mandi dan terbawa arus Kali Ciliwung akhirnya ditemukan. Korban tewas ditemukan di aliran Kali Kapuk Muara Penjaringan, Jakarta Utara. Warga bantaran Kali Cagak, Kapuk Muara Penjaringan, Jakarta Utara menemukan sesosok jasad mengapung di kali. Warga berupaya mengevakuasi jasad dari dalam kali dengan menggunakan sebuah perahu kecil. Jasad wanita ini merupakan warga Kebon Manggis, Matraman, Jakarta Timur yang terjeblos di WC kamar mandi rumahnya, lalu langsung ke bawah ke Sungai Ciliwung. Korban atas nama Yeni Rosita berusia 37 tahun. Diduga ibu rumah tangga ini terjeblos saat keluar dari kamar mandi, kemudian menginjak lantai yang terbuat dari kayu, kemudian terperosok, diduga akibat kayu yang sudah rapuh. Saya kan di sebelah kontrakan ya. Jadinya saya langsung itu udah nggak ada kejadian begini. Saat ini jenazah korban telah dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk kepentingan otopsi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Gunung Anak Rakatau di perairan Selat Sunda, Banten terjadi 7 kali erupsi. Selengkapnya bersama rekan Pram Senjai.